Baik, dan kita sekarang masuk ke dalam pelajaran ke-10 dari kelas pneumatologi kita pada malam hari ini. Dan sebelum kita masuk lebih lanjut lagi, kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang di surga, kami mengucap syukur Tuhan untuk kasih setia pada kami, Kau akan pimpin supaya kami dapat belajar pada malam ini dengan sebaik-baiknya. Kau akan pimpin juga mungkin teman-teman kami yang masih akan bergabung, Kau yang pimpin juga agar dapat dengan baik dan selamat bergabung dengan kami. Kiranya segala pembelajaran kami akan benar dan berguna bagi kami. Kami berdoa Tuhan dalam nama Yesus Kristus. Amin. Oke, baik. Dan yang lalu kita sudah masuk ke suatu topik, yaitu kita masuk ke suatu diktat ya. Saya rasa diktat ini sudah saya kasih di WhatsApp group. Kalau belum, tolong diingatkan. Tapi seingat saya sudah kasih di WhatsApp group. Nah, ini adalah diktat tentang sejarah gerakan Pantekosta Karismatik. Dan kita masuk ke diktat ini itu karena kita sedang membahas tentang karunia-karunia Roh Kudus, ya. Karunia-karunia Roh Kudus, dan masih ingat nggak kita bilang bahwa karunia Roh Kudus yang tercatat dalam Alkitab, di kitab Roma, di kitab 1 Korintus dan lain sebagainya, ya terutama Roma dan 1 Korintus, itu bisa dibagi menjadi 3 bagian, yaitu 3S gitu ya, 3S, yaitu sign gifts atau karunia-karunia yang ada hubungan dengan tanda-tanda. Kemudian speaking gifts, karunia yang berhubungan dengan berbicara. Dan kemudian serving gifts, karunia yang berhubungan dengan melayani. Baik, dan kita bilang bahwa sign gifts atau karunia yang berhubungan dengan tanda itu menyertai proses pewahyuan, gitu ya. Dan karena itu menyertai proses pewahyuan, maka ketika pewahyuan selesai, ketika Alkitab selesai ditulis, maka dengan sendirinya sign gifts ini berhenti, ya, berhenti. Nah, itu dari segi teologinya, dan kita akan bisa lihat juga ayat-ayatnya nanti juga ya, akan kita lihat ayat-ayatnya dan seterusnya. Tapi coba kita lihat sejarahnya. Artinya begini, kalau sesuatu itu berhenti, mestinya itu kan terlihat dalam sejarah. Dan memang benar, ya, ternyata bahwa karunia-karunia tanda itu berhenti, itu terlihat dalam sejarah. Ya. Nah, kita sudah bahas sedikit di sini. Pertama, kita melihat kesaksian dari beberapa tokoh yang penting ya, terutama orang-orang yang dua tokoh ini cukup penting. Bukan karena kita setuju dengan semua yang mereka katakan, ya. Chrysostom masih lumayan bagus lah. Agustin kita banyak tidak setuju dengan dia. Tetapi kedua tokoh ini menjadi saksi, ya, menjadi saksi di zaman mereka masing-masing yang tidak jauh berbeda sebenarnya. Mereka hidup di abad keempat terutama. Di abad keempat, dua orang ini secara tersendiri, secara independen, masing-masing menyatakan bahwa karunia-karunia yang tercatat di dalam 1 Korintus 12-14, sebagai contoh karunia bahasa lidah, itu tidak ada lagi, sudah berhenti. Kan? Chrysostom mengatakan dia sudah berhenti, dan Agustin juga berkata berhenti. Nah, tentu selain mereka, ada tokoh-tokoh lain yang juga menyatakan itu sudah berhenti, ya. Yang di bawah sini, Calvin lah, John Owen lah, tapi dua ini sangat signifikan karena
mereka hidup di zaman yang sangat-sangat dekat dengan para rasul sebenarnya. Ya, jadi mereka hanya terpaut 200-an tahun. 200-an tahun dari abad pertama. Sedangkan kalau tokoh-tokoh yang saya tulis C di bawah sini, ini sudah ribuan tahun kemudian. Ya, jadi tentu kesaksian mereka juga penting untuk menyatakan bahwa sepanjang sejarah orang-orang yang orang Kristen ya, yang tokoh-tokoh besar Kristen menyatakan itu sudah berhenti. Ya. Tapi Chrysostom dan Agustin ini cukup signifikan kesaksian mereka. Nah, jadi di satu sisi kita mengatakan, oke, ada suatu kesaksian umum bahwa semuanya itu sudah berhenti. Tetapi kita tidak menyangkal memang bahwa secara sporadis dan terbatas. Ya, kadang-kadang ada kelompok yang mengklaim, bahwa ya, mereka memiliki karunia-karunia itu. Tapi ya itu dia, sifatnya sporadis, terbatas, tidak menyeluruh pada seluruh kekristenan, tidak bahkan jangankan seluruh kekristenan, bahkan tidak pada mayoritas kekristenan, hanya pada kelompok-kelompok kecil, dan seringkali kelompok-kelompok ini kelompok-kelompok yang sesat, gitu ya. Nah, kelompok yang pertama adalah kelompok Montanus. Nah, kelompok Montanus ini justru salah satu yang masih lumayan bagus sebenarnya dalam banyak hal yang lain. Kalau kita belajar sejarah baptis, ya kadang-kadang ada sebagian sejarah baptis menyebut kelompok Montanus ini sebagai salah satu boleh dibilang apa ya, cikal bakal dari salah satu penerusan dari gerakan baptis gitu, karena kelompok Montanis memang menekankan baptisan orang percaya. Jadi dalam hal itu mereka bagus. Ya, tetapi hanya karena suatu kelompok adalah kelompok baptis, bukan berarti mereka benar dalam segala hal. Sama seperti hari ini pun ada banyak sekali kelompok baptis, ya, namun ada banyak juga kelompok baptis yang ngaco dalam banyak hal yang lain. Ya. Ada baptis yang Calvinistik, baptis reform, mereka salah dalam hal soteriologi mereka. Ya, ada baptis, bahkan baptis yang liberal juga sudah ada. Ya. Jadi ada segala jenis baptis hari ini. Jadi kita tidak perlu heran kalau misalnya ada kelompok-kelompok yang memegang prinsip baptisan orang percaya gitu istilahnya ya. Memegang prinsip baptisan orang percaya di zaman dulu yang mungkin kita tidak setuju dengan semua doktrin mereka juga. Gitu. Tetapi sekalipun mengatakan demikian, kita harus paham bahwa bisa jadi juga tidak semua kelompok Montanis mempercayai karunia-karunia seperti ini, karena kita mendapatkan informasi tentang kelompok Montanis ini terutama dari musuh-musuh mereka. Gitu ya. Salah satunya adalah dari Eusebius. Jadi Eusebius mengatakan bahwa ada dua perempuan pengikut dari Montanus yang namanya Priscilla dan Maximilla, ya, yang sering berbicara dalam kondisi ekstatik dan frenzy, gitu ya, yang berbicara mengatasnamakan Tuhan seolah-olah Tuhan sedang berbicara melalui mereka. Jadi mereka akan memakai suara Tuhan dalam bentuk orang pertama, gitu, seolah-olah yang ngomong itu Tuhan gitu lewat mereka. Oke, jadi ya kalaupun ya, jadi nomor satu tentu informasi itu kita dapatkan bukan dari sumber primer ya, bukan dari tulisan para Montanis sendiri atau lain sebagainya, tapi dari musuh mereka. Nah, ini perlu kita ya istilahnya perlu kita berhati-hati juga ya, karena ada banyak sekali kelompok-kelompok baptis sepanjang zaman yang informasi tentang mereka, tuduhan-tuduhan terhadap mereka, yang mereka sering dianggap sesat dalam hal ini dan hal itu seringkali adalah dari musuh-musuh mereka. Gitu. Jadi di poin yang satu ini, nomor satu, kita dapat informasi ini bukan dari kaum Montanis itu sendiri. Ya. Nomor dua, katakanlah misalnya benar apa yang dikatakan Eusebius itu, bahwa ada dua perempuan yang seperti ini, oke, berarti mereka salah. Ya, berarti mereka salah, dan juga tidak serta-merta membuktikan bahwa semua kelompok Montanis menerima ini, gitu ya, menerima ini. Ya, jadi, tapi
ini hanya menggarisbawahi itu kalau kita lihat dari sisi sejarah baptis gitu kan. Tetapi kita bisa melihat dari sisi pneumatologi di mana justru bahwa kelompok Montanis diserang masalah ini membuktikan bahwa secara umum di dunia kekristenan, di kelompok di kekristenan secara umum karunia-karunia ini sudah berhenti begitu. Sehingga ketika ada satu kelompok yang seolah-olah melakukannya, ada satu kelompok yang seolah-olah berkata karunia ini masih ada, mereka dianggap aneh dan itu bahkan dituduh sebagai suatu kesesatan gitu. Jadi itu dalam hal pneumatologi kita bisa berkata itu adalah bukti bahwa kekristenan secara umum di zaman itu abad 2 dan abad 3 menyadari bahwa karunia-karunia ini sudah berhenti. Sehingga ketika ada yang mencoba meneruskannya, mereka dianggap salah gitu ya. Nah, sedangkan kalau dari sisi sejarah baptis, ya apakah kelompok Montanis ini salah satu katakanlah kelompok baptis atau tidak? Ya, bisa jadi. Ya, bisa jadi mereka adalah salah satu kelompok baptis, nggak ada masalah juga sih, gitu ya. Bahwa kelompok baptis, artinya gini, kita pun hari ini tidak setuju dengan semua kelompok baptis, gitu kan. Tapi minimal masih ada orang-orang yang punya prinsip baptisan orang percaya dan lain sebagainya, gitu. Sepanjang zaman, gitu ya. Oke. Nah, itu kita sudah sampai sana kalau saya tidak salah, terakhir. Nah, kita masuk ke B. Nah, ini lebih parah lagi. Kalau Montanisme, itu masih ada hal-hal yang cukup bagus tentang mereka ya. Tertullian adalah salah satu pendukung Montanisme. Tetapi kalau kita masuk ke B, belakangan, karena setelah itu masuk ke abad keempat, masuk ke abad kelima, dan keenam, dan seterusnya lagi, kita mulai masuk ke era di mana kekristenan yang kelihatan, kekristenan yang nampak didominasi oleh gereja Katolik. Sehingga klaim-klaim tentang karunia-karunia ini akan datang dari di dalam gereja Katolik, dari dalam gereja Katolik itu sendiri, kan? Dan ini menjadi buah simalakama bagi kelompok Pantekosta karismatik hari ini, ya. Karena kelompok Pantekosta karismatik yang tradisional, terutama kelompok Pantekosta yang tradisional, tentu tidak setuju dengan gereja Katolik dalam banyak hal. Ya. Ini kelompok Pantekosta yang tradisional. Mereka tidak setuju dengan kelompok Katolik karena Pantekosta rata-rata masih percaya baptisan orang percaya, misalnya. Mereka juga tidak menerima paus dan lain sebagainya. Gitu ya. Itu di kelompok Pantekosta yang tradisional. Nah, memang belakangan dengan maraknya gerakan ekumenisme, ya gerakan Pantekosta mulai menerima Katolik juga. Gitu ya. Nah, tetapi ya lucu saja bahwa gerakan Pantekosta yang tradisional, yang kuno dulu, yang waktu mereka pertama muncul, sebenarnya berseberangan dengan Katolik. Tapi kalau mereka mau merunut, ya mereka merunut sejarah mereka, maksudnya sejarah siapa-siapa saja yang pernah mengklaim punya karunia-karunia seperti ini, mereka harus mengais-ngais dari tokoh-tokoh Katolik ini, gitu ya. Nah, saya tidak akan panjang lebar tentang mereka. Saya akan lihat mereka secara sekilas ya. Contohnya ada yang disebut Santo Benedict. Nah, tentu kita sebagai orang baptis paham ya, pemakaian Santo, Santa, dan sebagainya ini adalah titel-titel yang diberikan Katolik kepada mereka. Gitu. Dan kita tidak menerima mereka sebagai Santo atau Santa, dan konsep kita tentang Santo dan Santa tentu sangat berbeda. Gitu. Ya, Santo Benedict dari Nuria, dari abad ke-5 sampai abad ke-6, salah satu pendiri dari monastikisme dalam Katolik menurut Catholic Encyclopedia. Katanya dia melakukan banyak mukjizat, ya, memberikan banyak nubuat, bahkan memproyeksikan rohnya kepada biarawan dalam yang berperjalanan. Gitu. Oke, ya apa itu monastikisme?
monastikisme itu adalah suatu paham bahwa untuk menjadi lebih spiritual, untuk mendekat kepada Tuhan, orang Kristen perlu kayak bertapa atau hidup menyendiri gitu. Dan monastikisme adalah suatu konsep di mana orang Kristen mendirikan biara-biara, dan di dalam sana ada biarawan, biarawati, lain sebagainya. Yang kita tidak temukan dalam Alkitab sama sekali kan. Ya, kita tidak menemukan ada rasul satupun yang menyendiri begitu atau membangun biara. Bahkan kata biara itu tidak ada dalam Alkitab. Gitu. Jadi dari mana konsepnya muncul gitu kan? Dari mana konsep itu muncul? Dan itu adalah sesuatu yang banyak di gereja Katolik sampai hari ini. Ada biara ini, biara itu. Yaitu muncul dari orang-orang seperti Benedict di sini. Ya, orang-orang seperti Benedict. Jadi itu adalah perkembangan lebih lanjut di dalam gereja Katolik. Ya, mereka tidak dapatkan itu dari Alkitab. Ya. Jadi nanti ada biara kesusteran, biara macam-macam, gitu. Yang tidak ada dalam Alkitab, tidak ada sama sekali. Tidak ada instruksi bagi kita untuk tentu para biarawan-biarawati ini kan tidak menikah, mereka kan. Tidak ada instruksi bahwa hai laki-laki Kristen, berkumpullah kalian di satu tempat, nggak usah menikah, gitu kan. Menyendiri di situ, kerjanya cuma baca Alkitab, lain sebagainya. Hai perempuan-perempuan Kristen, ya nggak usah menikah, kalian menyendirilah di satu tempat juga begitu. Tidak ada. Kita dapatkan konsep itu di Perjanjian Lama, tidak ada. Kita tidak temukan itu di Israel, apalagi di Perjanjian Baru untuk jemaat lokal, gitu kan. Kita tidak menemukan. Tapi ya itulah. Nah, dan di sini kita akan melihat ya, akhirnya kaum karismatik Pantekosta, mereka harus menentukan apakah mereka lebih mementingkan doktrin ataukah mereka lebih mementingkan fenomena. Di sini seperti yang tadi saya katakan, bahwa mereka terpaksa mengais-ngais dalam melacak sejarah mereka, mengais-ngais dari tokoh-tokoh ini yang secara teologi sebenarnya bertentangan dengan awal Pantekostalisme, begitu kan. Nah, tentu gereja Pantekosta karismatik ya sebenarnya juga tidak setuju dengan monastikisme, begitu. Ya kan? Awalnya minimal ya, sebelum dicampur aduk lah di dalam ekumenisme. Ya, tapi ya mereka harus memutuskan apakah, dan kita belum bicara mengenai doktrin-doktrin lain yang bahkan lebih lebih krusial lagi, seperti soteriologi. Ya, soteriologinya orang-orang ini seperti apa? Soteriologinya Katolik seperti apa? Ini kan yang paling penting kan. Apakah mereka benar-benar saudara dalam Tuhan? Gitu. Nah, tapi kalau misalnya mereka dianggap bukan saudara dari dalam Tuhan karena teologi, misalnya doktrin keselamatan mereka berbeda, maka pertanyaannya kok mereka bisa punya fenomena yang sama? Nah, berarti fenomena ini bukan bukti dari kuasa Tuhan. Gitu. Karena mereka kan sering, kaum Pantekosta karismatik sering berkata bahwa fenomena yang terjadi pada mereka, apakah itu bahasa lidah, apakah nubuat dan sebagainya, itu adalah bukti atau manifestasi dari kerja Tuhan, manifestasi dari Roh Kudus gitu. Nah, tetapi kalau misalnya orang-orang ini yang dalam gereja Katolik yang ngaco dalam banyak hal, ya, dalam monastikisme, ngaco dalam doktrin soteriologi mereka, lalu mereka juga menampakkan fenomena-fenomena yang sama. Pertanyaan yang paling mendasar adalah, loh, kok bisa gitu kan? Nah, maka ada dua kemungkinan. Satu, orang-orang ini adalah saudara seiman, jadi mereka orang yang diselamatkan, dan bahkan bukan hanya diselamatkan, bahkan bertumbuh dalam Tuhan dan hebat dalam Tuhan, makanya mereka bisa punya fenomena-fenomena seperti ini kan. Mereka adalah orang yang hebat, yang disertai Tuhan, sekalipun teologi mereka ngaco total. Gitu. Sehingga konsepnya menjadi, oh kalau begitu teologi tidak penting. Ya, karena teologi saya seperti ini, teologi kamu berbeda total, tapi kita sama-sama Tuhan pakai kita dengan hebat. Berarti bagi Tuhan teologi tidak penting. Nah, itu kan ini pilihannya.
Atau menyimpulkan bahwa ternyata fenomena-fenomena ini bukanlah indikasi dari penyertaan Tuhan, karena uh, ternyata orang yang doktrinnya ngaco seperti ini, yang jelas-jelas tidak diselamatkan, kok bisa punya fenomena-fenomena seperti ini. Berarti fenomena-fenomena ini bukanlah tanda penyertaan Tuhan. Nah, kira-kira yang mana yang akan dipilih oleh seorang Pantekosta karismatik? Apakah dia akan berpegang pada doktrin bahwa oke, dari doktrin saya tahu nih orang bukan bukan milik Tuhan, dia bukan hamba Tuhan yang sejati, dia bahkan bukan orang Kristen sejati, sehingga memimpin saya pada kesimpulan bahwa fenomena-fenomena ini bukan dari Tuhan sebenarnya. Atau mereka akan menyimpulkan sebaliknya, fenomena-fenomena dari Tuhan, sehingga walaupun teologi mereka berbeda dari saya, dan berbedanya bukan sedikit ya, berbeda total, maka berarti teologi tidak penting. Ya, teologi tidak penting, fenomena yang penting. Fenomena inilah bukti perkenanan Tuhan. Fenomena inilah uh, istilahnya perkenanan Tuhan. Ya, sehingga teologi tidak penting. Kira-kira yang mana yang akan dipilih oleh kaum Pantekosta karismatik? Ya, kita tidak perlu bingung-bingung karena sudah jelas mereka memilih opsi yang tadi itu. Bahwa oh, kalau begitu teologi tidak penting. Ya, teologi tidak penting. Dan akhirnya gerakan Pantekosta karismatik, kita akan lihat belakangan, akan menjadi salah satu pendorong dari gerakan ekumenisme. Ya, karena akhirnya semua orang disatukan bukan melalui doktrin, tapi melalui fenomena. Ya. Kita lihat lagi di sini. Contoh lain adalah John of Parma dikabarkan bicara dalam bahasa lidah. Tapi Anda perhatikan nggak di sini? Jarak waktu ya, jarak waktu yang dari sini ke sini, lihat tuh ada berapa ratus tahun yang berselang. Jadi dalam ribuan tahun sejarah, dengan entah berapa juta atau bahkan nggak tahu sampai miliar nggak orang Kristen, ya, hanya segelintir orang-orang yang tercatat mengklaim hal-hal seperti ini. Nah, itu berarti sekali lagi benar apa yang kita katakan, itu terjadi secara apa? Sporadis dan terbatas. Okay. Santo Francis dari Assisi, pendiri Ordo Franciscus, katanya umur 20 mendengar suara yang menyuruh dia memperbaiki gedung gereja. Francis katanya melihat para serafim dan menerima stigmata luka-luka Yesus pada dirinya sendiri. Mengenai apa makna teologis dari ini dan apa yang dimaksud di sini nggak jelas juga ya. Tapi akhirnya konsep stigmata ini belakangan kan menjadi suatu konsep mistis juga ya, dan ada suatu konsep bahwa orang-orang tertentu bisa jadi membawa stigmata pada dirinya dan lain sebagainya. Ya, sesuatu yang tentu konyol-konyol di sini. Antoni Padua dikabarkan berkhotbah di hadapan Paus Gregory IX, dan semua yang hadir dari berbagai negara mendengar dalam bahasa sendiri-sendiri. Ya, jadi ini kayak meniru hari Pentakosta. Tapi ada suatu perbedaan besar ya. Kalau yang dinyatakan oleh Antoni Padua ini, kalaupun misalnya benar nih, ya, kalaupun misalnya benar itu terjadi, itu bukan karunia bahasa lidah sebenarnya. Ya. Karena yang ngomong pakai satu bahasa, tapi didengarnya dalam banyak bahasa. Jadi itu lebih kepada karunia mendengar dalam bahasa lidah, bukan berbicara dalam bahasa lidah. Karena berbicara dalam bahasa lidah itu berbicara dalam bahasa yang berbeda dari yang saya tahu. Jadi saya bicara dalam bahasa lain. Tapi kalau ini enggak, saya bicaranya bahasa saya sendiri, tapi didengarnya menjadi bahasa lain. Gitu. Jadi kalau yang di Antoni sini, mukjizatnya itu pada mukjizat pendengaran di situ. Seolah-olah Tuhan kan lebih canggih ya. Kalau misalnya sekarang kayak di PBB itu kadang-kadang kalau misalnya ada seorang berpidato di PBB, itu masing-masing delegasi di PBB itu yang terutama yang nggak ngerti bahasa yang diomongkan,
itu bisa mendengarkan lewat ini earpiece gitu, ada penerjemah, gitu, ada penerjemah. Dan sekarang makin canggih lagi. Kalau dulu penerjemah ini harus ada orang ahlinya yang nerjemahin. Sekarang kita bisa pakai AI ya. Beberapa waktu lalu di handphone saya ada dapat update ya, update katanya mulai sekarang saya bisa real time menerjemahkan telepon dalam bahasa lain. Wow, hebat sekali saya bilang ya. Jadi misalnya saya terima telepon dalam bahasa lain. Nah, bahasa yang disupport memang masih terbatas. Kalau nggak salah bahasa apa ya? Bahasa bahasa Chinese dia bilang, terus apa lagi? Saya lupa. Mungkin ada Chinese, ada beberapa lah ya, Spanish mungkin ya. Chinese, Spanish apa yang kalau saya terima telepon dalam bahasa itu, AI di handphone saya atau mungkin di cloud atau di mana begitu akan langsung menerjemahkan, jadi suaranya berubah gitu jadi bahasa lain gitu. Nah, saya belum coba memang. Sangat menarik bagi saya. Saya belum coba karena rupanya untuk mencoba itu saya harus on-kan fiturnya, kemudian saya harus download dulu ini apa, kayak language pack lah, ya language pack untuk bahasa yang saya mau. Jadi dia nggak bisa langsung juga, maksudnya saya switch bahasa gitu ya. Nggak belum secanggih itu ya. Dan saya harus download dulu file yang lumayan besar begitu. Jadi karena filenya lumayan besar untuk download itu, dan saya juga kebetulan nggak butuh penerjemahan seperti itu. Jadi saya belum belum saya coba ya, tapi sesekali kayak mesti saya coba juga itu. Maksudnya sudah secanggih apa sih gitu kan. Saya minta satu orang telepon saya pakai bahasa apa gitu kan, bahasa Chinese lah misalnya gitu kan. Saya mau tahu terjemahannya seberapa akurat gitu ya, pakai AI begitu. Nah, mungkin ya seperti itu yang terjadi pada si Anthony Padua ini gitu kan. Tapi sekali lagi itu ya tentu kita tidak percaya klaim ini. Ya, tapi kalaupun benar klaim ini bukan itu berbeda dengan karunia yang di dalam Alkitab itu kita bilang. Ya, berbeda dengan karunia yang ada dalam Alkitab. Ini karunia pendengaran yang berubah, bukan berbicara yang berubah. Oke. Kemudian ada Vincent Ferrer, mendapat penglihatan akan Kristus, ya, memberitakan pengampunan dosa melalui sakramen. Nah, ini sekali lagi terlihat apa, teologinya kacau balau ya, teologi yang kacau balau tapi memiliki karunia bahasa lidah. Ini kembali ke poin kita tadi ya, pengampunan dosa melalui sakramen tentu adalah Injil yang palsu, Injil yang dianatemakan oleh Paulus, Injil yang Paulus katakan kalau sekalipun seorang malaikat memberitakan Injil yang lain kepadamu, terkutuklah dia, anatema. Ya, jadi, tetapi kenapa orang yang punya Injil yang anatema seperti ini, ya, kok bisa punya karunia bahasa lidah, klaim, ya, jadi entah kita harus berkata bahwa, jangan-jangan kita nggak boleh percaya klaim ini. Jangan-jangan tidak semua orang yang mengklaim memiliki karunia bahasa lidah itu uh, benar gitu kan. Ya, dan jangan-jangan memang banyak klaim karunia bahasa lidah itu palsu gitu. Nah, entah kita ngomong seperti itu atau kita mau menyimpulkan sebaliknya bahwa oh ternyata Injil yang melalui sakramen ini benar juga gitu. Injil melalui sakramen ini bagus juga gitu kan. Nah, kita kan harus memilih seperti itu. Ya, jadi tetapi karena kaum Pantekosta karismatik sudah terlalu terinvestasi ya ke dalam fenomena-fenomena mereka, ya kan? Sehingga mereka tidak awas lagi ya, untuk menjaga masalah doktrinal ini selama pihak yang satu itu sama dengan mereka dalam hal fenomena-fenomena. Oke, Oke, ini perempuan Catherine, pengalaman mistis sejak umur 6, melihat malaikat lain sebagainya, katanya bisa melayang di udara. Wah, ini lebih hebat dari apa? Ini ya, magician hari ini. Para ahli ilusi yang katanya bisa melayang, siapa, David Copperfield dulu ya.
Yang sekarang siapa sih yang jago-jago apa itu? Magic trick ya. Ya, banyak lah kalau hari ini uh, ya, katanya bisa melayang di udara. Sekali lagi kita tidak ini ya, tidak kita tentu gampang gitu, berarti saya tidak percaya dengan semua ini kan semua hanya klaim saja. Ya. Francis Xavier bekerja di India dan Jepang, ya, katakan secara ajaib bisa bicara bahasa Tamil dan Indonesia. Ya. Yang agak kita ragukan sebenarnya, entah yang dimaksud Indonesia ini apa ya, bicara bahasa Indonesia, karena sebenarnya pada tahun sekian belum ada bahasa Indonesia. Ya mungkin apakah maksudnya salah satu bahasa lokal waktu itu kali ya maksudnya. Karena kalau bahasa Indonesia itu kan baru muncul 19 atau abad 20 lah ya. Dan bahasa Indonesia itu sendiri kan um, merupakan gabungan amalgamasi dari berbagai bahasa. Mungkin basicnya itu kayak bahasa Melayu, gitu kan, tapi sudah dimodifikasi dan ditambah-tambah dengan banyak bahasa lain sebenarnya, gitu ya. Tapi yang jelas di zamannya Francis Xavier itu belum ada yang namanya bahasa Indonesia. Mungkin maksud dia suatu bahasa di kepulauan Indonesia, entah bahasa Melayu atau bahasa Jawa atau apa, kita nggak tahu juga. um, Oke, tapi itu klaimnya. Teresa dari Avila, ya macam-macam di sini. Dia sempat takut dengan penglihatan yang dia dapatkan. Tapi ada orang yang meyakinkan dia bahwa oh ini nggak usah takut, ya nggak usah takut. Sebenarnya ya mungkin dia sempat curiga nih suara dari mana, gitu kan? Suara yang bagus atau yang tidak bagus. Katakan bisa melayang. Alphonsus Mary de Liguori juga ya penglihatan, nubuat, mukjizat-mukjizat. Ya, dia menulis buku The Glories of Mary, meninggikan Maria bahkan di atas Yesus Kristus. Sekali lagi kita melihat teologi yang kacau balau, ya teologi yang kacau balau dan kembali kepada dilema yang dihadapi oleh seorang Pantekosta karismatik di sini. Oke, lepas dari itu, lalu kita masuk ke zaman reformasi. Nah, setelah zaman reformasi, mulai ada kaum Protestan sekarang ya. Ada kaum Protestan. Oke, ada suatu peristiwa di pemakaman Santo Medard. Ya. Dari sini masih Katolik di sini ya. Tahun 1731. Sorry. Orang Katolik di Paris berbondong-bondong pergi ke pemakaman Santo Medard. Ya. Katanya ada seorang lumpuh disembuhkan di situ. Ya. Jadi ada suatu semacam apa ya KKR kesembuhan lah yang terjadi secara tidak sengaja. Orang-orang lain juga katanya disembuhkan. Ada yang kejang-kejang, ada yang berjatuhan seperti orang sakit ayan, ada yang telan batu, beling, arang menyala. Wah ini lebih kayak mungkin di Indonesia kita sebut kayak debus gitu ya. Itu suatu apa kayak di Singkawang itu ada istilah lockdown gitu ya, kayak orang kerasukan sebenarnya. Dan ini fenomena yang tidak ada di dalam Alkitab ya, nggak ada. Misalnya orang yang dikaruniai roh lalu sengaja telan batu lah, sengaja telan beling, gitu kan, arang dan sebagainya, itu nggak ada yang seperti itu. Bahkan juga tidak ada di Alkitab orang yang di bawah kuasa roh itu lalu harus kejang-kejang dan lain sebagainya. Ya. Nah, tapi ini ada suatu fenomena. Lalu ada yang disebut sebagai nabi-nabi Sevenol. Nah, kali ini dari orang Prancis Protestan. Ya. Katanya berbicara dalam bahasa lidah, sama dalam kondisi seperti kesurupan. Dan ketika kesurupannya selesai, mereka tidak ingat apa yang mereka ucapkan. Ya, juga ini kita bilang tidak cocok dengan gambaran karunia bahasa lidah yang ada dalam Alkitab. Okay. Bahkan katanya bayi-bayi mereka ada yang bernubuat. Ya. Walaupun kebanyakan nubuat mereka tidak digenapi. Ya.
Oke, nah kita makin dekat kepada akhirnya lahirnya gerakan Pantekostalisme. Ada seorang namanya Edward Irving, sehingga pengikutnya disebut Irvingites di sini ya, Irvingites. Dan dia seorang Presbyterian, dia gembala sidang dari Regent Square Scottish Presbyterian Church di London. Tahun 1830 terjadi fenomena karismatik di Skotlandia. Seorang perempuan bernama Mary Margaret MacDonald. Dan kita akan lihat bahwa dalam gerakan karismatik, sering sekali pelopor-pelopornya adalah perempuan. Kita akan lihat nanti ya. Tapi si Mary ini katanya mendapat penglihatan bahwa Yesus akan datang kembali segera. Dapat penglihatan berarti pewahyuan ya, pewahyuan tambahan di sini. Lalu saudaranya James dan George ya, mulai berbahasa lidah. Ya. Nah, Irving sebagai pendeta mereka atau gembalanya mereka mendukung gerakan ini yang mengajar jemaatnya untuk mencari tanda-tanda seperti bahasa lidah dan nubuat. Awalnya Irving hanya mengizinkan bahasa lidah di salah satu dari 2 kebaktian gereja itu. Jadi rupanya hari Minggu gereja itu kebaktian 2 kali. Ya. Dan Irving awalnya bilang, oke, kalau yang mau bahasa lidah cuma boleh di kebaktian yang satu ini, ya, nggak boleh di kebaktian yang satu lagi. Mungkin dia tidak mau dicampur karena mungkin sebagian jemaatnya nggak suka dengan hal-hal seperti ini. Ya, jadi banyak gereja kan coba seperti itu kan. Misalnya ada gereja yang di kebaktian pertama pakai musik himne, di kebaktian kedua baru pakai musik yang full band dan sebagainya, karena dia tahu ada sebagian gerejanya nggak suka pakai musik kontemporer ya, sedangkan sebagian suka, jadi dia sengaja split seperti itu. Ya, tapi Irving mencoba di split. Tetapi lalu kedua wanita ini mengklaim bahwa mereka tidak bisa mengendalikan lidah mereka dan melanggar aturan. Akhirnya Irving mengizinkan bahasa lidah di semua kebaktian. Nah, ada seorang sejarawan namanya Philip Scuff pernah mengunjungi sebuah gereja yang dipimpin atau mengikuti Irving ini dan melaporkan bahwa bahasa lidah yang terjadi kata-katanya terputus-putus dan tidak dapat dipahami. Dengan suara-suara yang abnormal, mengejutkan dan mengesankan dalam kondisi seolah tidak sadar, tanpa kendali atas lidah, seolah-olah dikendalikan kuasa dari luar. Oke, jadi ini juga tidak cocok dengan gambaran bahasa lidah dalam Alkitab. Irving dikeluarkan dari gerejanya, lalu bersama setengah jemaatnya mendirikan Catholic Apostolic Church. Ia bernubuat bahwa orang Yahudi akan kembali ke Palestina dan memulai masa milenium tahun 1867. Tidak usah dikomentari lagi bahwa tentu nubuat ini tidak terjadi, ya, tidak terjadi dan gagal. Oke, saya rasa saya harus stop sekarang karena saya mulai merasa agak kurang enak ya, agak pusing sedikit. Ya saya minta maaf tidak bisa melanjutkan lebih lama lagi. Ya moga-moga kita bisa lanjut lagi nanti di minggu yang akan datang. Dan ya moga-moga bisa istirahat ya, dan bagi semua yang sakit bisa cepat sehat kembali gitu ya. Oke, kita tutup dalam doa. Bapa di surga, Engkau kami pimpin supaya kami bisa memahami firman-Mu dengan baik, dan Kau tolong hamba yang kurang sehat Kau sembuhkan, dan semua yang mungkin mahasiswa yang mungkin kurang sehat juga Engkau sembuhkan. Tuhan pimpin Tuhan. Berkati setiap kami malam ini, kami berdoa dalam nama Yesus Kristus. Amin. Oke, sampai ketemu lagi ya. Baik, Maranatha semua.